Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Firza Silahen dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2022 dengan NIM 22450 dari kelas Agraria kelas B. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan apa itu transaksi imbreng, pengertian dan contoh-contoh lainnya. Sebelumnya, transaksi imbreng adalah transaksi yang memasukkan aset non tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan. Ketentuan yang mengatur mengenai penyetoran modal saham dalam bentuk imbreng adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau lebih dikenal dengan UU PT. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan mengacu pada modal PT yang terdiri dari kepemilikan atau saham, sedangkan kata terbatas mengacu pada kewajiban pemegang saham yang besarnya hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Yang kedua, jenis modal dalam perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan tentang 3 jenis modal yang berbeda, yaitu yang pertama ada modal dasar atau authorized capital. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebutkan dalam anggaran dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 UU PT bahwa modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nominal saham dari PT tersebut. Yang kedua, ada modal yang ditempatkan atau bahasa Inggrisnya issued capital. Modal yang ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan benar-benar telah dijual, baik kepada pendiri PT maupun pada pemegang saham perseroan. Para pendiri telah bersepakat untuk mengambil bagian tertentu dari saham perseroan tersebut, dan oleh karena itu para pendiri perseroan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar atau menyetorkan kepada perseroan. Lalu yang ketiga ada modal yang disetor atau paid up capital. Modal yang disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri sebelum perseroan berbadan hukum atau para pemegang saham setelah perseroan berbadan hukum yang disetor oleh para pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Pasal 34 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Pada umumnya penyetoran saham berupa uang, namun UU PT juga mengakomodir titipan saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, yang disebut dengan imbreng. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang atau imbreng ini harus disertai perincian yang menjelaskan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi menentukan besaran nilai saham yang nanti akan diperoleh oleh penyetor tersebut. Lalu yang materi kedua, ini adalah tata cara imbreng. Sebelum dilakukan imbreng, calon pemegang saham harus mengevaluasi nilai kekayaannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2. Hasil penilaian akan dikonversikan dalam bentuk permodalan. Setelah penilaian, para pihak akan membayar pajak untuk tindakan tersebut. Jika PT belum berdiri, penyertaan modal dapat dilakukan bersamaan dengan berdirinya PT. Sedangkan berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila prosedur imbreng dilakukan pada saat PT telah beroperasi, maka rapat pemegang saham atau RUPS diperlakukan terlebih dahulu. Penyetoran modal ini akan mengakibatkan perubahan persentase kepemilikan saham. Berdasarkan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,
Penyetoran harus dicantumkan dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa modal yang disetor dalam bentuk inbreng tersebut akan ditentukan menurut nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik yang paling sesuai dengan karakteristik yang ditentukan berdasarkan informasi terbaik dan paling relevan. Sedangkan penerapan ahli tidak terafiliasi dengan perusahaan adalah tenaga ahli yang pertama tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal dengan karyawan, anggota dewan, dewan komisaris atau pemegang saham perseroan. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan dengan perseroan karena adanya persamaan atau perbedaan antara anggota dewan dan dewan komisaris. Yang ketiga ada tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, jika tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dalam perseroan sebesar 20% atau lebih. Jika penyetoran saham dalam bentuk lain atau inbreng terdiri atas benda yang tidak bergerak atau immovable property, maka pembayarannya menurut pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah yang pertama harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar. Yang kedua, pengumuman dilakukan dalam waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan untuk menyetorkan saham. Yang ketiga, penjelasan pasal yang diumumkan dilakukan untuk memenuhi asas publisitas, yaitu agar diketahui masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penyetoran benda sebagai modal saham. Jika penyetoran saham dalam bentuk lain atau inbreng yang dititipkan berupa tanah, dokumen yang digunakan adalah Akta Pendapatan Dalam Negeri atau APDP. Dengan ditandatanganinya APDP sejak tanah tersebut menjadi milik PT, maka akta tersebut harus tetap dilaporkan kepada kantor pertanahan setempat untuk mendaftarkan kepemilikannya. Demikian pula saham yang diperoleh dari penghasilan harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk didaftarkan kepemilikannya. Lalu materi yang ketiga, prosedur melakukan inbreng. Jika yang disetorkan dalam inbreng termasuk mobil dan harta benda pribadi lainnya, maka penyetor harus melepaskan kepemilikan harta benda tersebut untuk sepenuhnya menjadi kekayaan PT. Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk harta, apabila tidak dilakukan pada saat pendirian PT, maka anggaran dasar harus diubah dan perubahan susunan kepemilikan saham pada PT. Penambahan modal menyebabkan persentase kepemilikan saham berubah. Maka dari itu hal tersebut harus dimasukkan dalam akta perubahan anggaran dasar. Dan hal ini harus diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, notaris berwenang untuk membuat surat tersebut, tetapi bukan akta kekayaan perusahaan, tetapi akta perubahan anggaran dasar tentang penambahan modal yang telah disetujui. Dalam RUPS, maka notaris akan memberitahukan kepada Kemenkumham dengan ketentuan bahwa badan usaha yang didirikan tersebut telah memperoleh status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Jika prosesnya masih dalam proses pengesahan, Anda dapat menanyakan kepada notaris tentang proses pendaftaran yang telah dilakukan di sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika proses tersebut sudah dalam posisi tidak keberatan, sebaiknya menunggu keputusan menteri diterbitkan. Kemudian akan diselenggarakan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dan melaksanakan imbreng atas kekayaan yang bersangkutan. Karena jika dilakukan di tengah jalan akan menghambat proses tersebut. Namun apabila masih dalam proses pemasukan data, dapat dilakukan permohonan akta perubahan atau perbaikan yang mengubah setoran modal tersebut.
Berikut juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam inbreng. Penanaman modal inbreng ini mempunyai kewajiban dalam menyetor pajak penghasilan yang bersifat final dengan pertimbangan sebagai berikut. Untuk penyetoran modal berupa tanah dan bangunan, besarnya modal yang disetor tersebut akan dihitung berdasarkan nilai pasar dari tanah atau bangunan yang diserahkan sebagai aset perusahaan. Lalu yang kedua, penyetoran modal berupa harta kekayaan ini disamakan dengan hak atas tanah dengan mekanisme jual beli, sehingga pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya dikarenakan pajak penghasilan PPh sebesar 5% dari penghasilan bruto. Pengenaan pajak penghasilan atau PPh ini dilakukan karena jumlah aset modal yang disetor dan diakui dalam hal ini sama dengan nilai pasar tanah dan bangunan. Lalu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi inbreng ditinjau baik dari segi peraturan perpajakan maupun dari peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas adalah yang pertama, setoran untuk modal saham tidak selalu berupa uang tunai tetapi bisa juga dalam bentuk lain, baik dalam bentuk harta kekayaan berwujud seperti tanah dan bangunan maupun yang tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, franchise dan franchise merek dagang atau hak sewa. Yang kedua, dalam hal inbreng, penilaian modal yang akan disetor didasarkan pada nilai wajar dari harga pasar atau nilai yang ditentukan oleh penilaian. Lalu yang ketiga, penyetoran berupa harta kekayaan seperti tanah harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah rapat umum pemegang saham atau RUPS mengumumkan penyetoran saham tersebut. Lalu yang keempat, pada dasarnya proses pemberlakuan pajak peralihan hak atas tanah dengan metode inbreng sama dengan peralihan hak atas tanah dengan dalam mekanisme jual beli. Lalu yang kelima, sesuai dengan PMK nomor 23 PMK 03 2008, pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya dikenakan pajak penghasilan atau PPh seperti jual beli pada umumnya, yaitu sebesar 5%. Lalu yang keenam, hal di atas terjadi karena pemilik tanah yang menyetorkan tanah dengan cara inbreng akan mendapat saham yang nilainya sama dengan nilai tanah yang diserahkan. Lalu yang ketujuh, transaksi inbreng ini diperlukan untuk menambah atau menambah modal PT. Maka dari itu, perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu yang kedelapan, PT yang berperan sebagai penerima inbreng juga akan dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sebesar 5%. Lalu yang terakhir, setelah proses ketetapan pajak dan pembayaran selesai, kemudian akan dilanjut dengan pembuatan akta di hadapan pejabat pembuat akta tanah PPAT setempat sesuai luas lokasi tanah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, khususnya pada Pasal 4 Ayat 3 huruf C, penerimaan setoran modal oleh perusahaan dari pemegang sahamnya yang bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi perusahaan yang bersangkutan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang diatur berdasarkan PMK nomor 234 PMK.03 Pasal 2B, pemungutan pajak penghasilan memiliki beberapa pengecualian, yaitu yang dikecualikan dari kewajiban membayar atau memungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 1. Perseorangan yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang terbagi. Yang kedua, perseorangan atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang digunakan sebagai kepentingan umum yang nantinya akan memerlukan persyaratan khusus. Lalu yang ketiga, perseorangan yang mengalihkan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada saudara-saudara dalam garis lurus satu derajat badan keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, termasuk yayasan, koperasi atau orang perseorangan yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sepanjang hibah tersebut tidak berkaitan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Lalu yang ketiga, badan yang mengalihkan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial yang termasuk yayasan, koperasi atau perseorangan yang menjalankan usaha mikro kecil dengan ketentuan-ketentuannya diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Keuangan selama hibah tidak terkait dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sekian dari saya tentang Inbreng. Mohon maaf jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.